sedikit tentang Kasakola ya, sedikit mengulas lah, bukan mengulas saja, bahwa Kasakola itu hadir untuk mengakomodir menjadi salah satu tujuan wisata kita punya visi jadi kiblat destination, walaupun secara progres kita hanya sebatas baru punya cafe dan skatepark, walaupun secara misi kita menjadi sebagai leisure park. Masa kalau itu ke depan mungkin, amin, mudah-mudahan beberapa tahun ke depan jadi pertumbuhan unit bisnis yang besar gitu, bukan hanya sebatas kopi, bukan hanya sebatas wahana ekstrim, tapi ada juga wahana anak, ada juga wahana inap, ada juga one stop shoppingnya gitu, itu Kasakola. Kemudian secara konsep cafe Kasakola itu kita angkat sebagai kita namakan Sky Garden, Coffee, karena memang di atas lantai 2 lah, lantai 2-nya Garuto di sini gitu, lantai 2-nya Garuto di sini, dan kita ambil konsep garden. Dan secara menu juga kita ambil tidak terlalu tidak terlalu familiar di kafe-kafe lain mungkin. Kita lebih fokus di pastry, kita pastry jadi andalan di Kasakola, menjadi menu utama di Kasakola. Untuk minumannya kita punya signature kopinya es kopi susu dan juga base milk sama base yogurt, itu menjadi andalan Kasakola. By the way, nama Kasakola itu kita ambil secara arti itu kita ambil dari dua kosakata. Untuk kasa itu ada kasa, ada kola. Untuk kasanya itu kita ambil dari bahasa Perancis, artinya rumah. Nah, kolanya itu ada collaboration. Jadi Kasakola itu adalah rumah kolaborasi. Dinamakan rumah kolaborasi karena impiannya besar, bukan hanya sebatas kita melayani proses jual beli kopi, jual beli makanan, bukan hanya sebatas itu. Nah, ini adalah bentuk kolaborasi kita sama teman-teman mahasiswa pun bisa jadi sebagai arti dari Kasakola gitu. Terus kemudian secara fasilitas juga Kasakola saya rasa cukup besar secara kapasitas. Itu kita punya ruang indoor, kita punya area outdoor, terus kita juga punya wahana buat teman-teman yang suka sport ekstrim, ada BMX dan skateboard gitu yang bisa main di sini. Dan ada ruang pertemuan atau familiarnya meeting room, mungkin kita kasih nama ruang pertemuan. Dan sekolah itu punya tagline, kalau dulu kelas baru, tapi nggak selalu baru mungkin ya, tapi itu kelas baru itu jadi satu vitamin buat kita bahwa kita senantiasa harus yes begitu. Satu itu, yang kedua jadi diferensiasi produknya, bahwa kita selalu beda lah. Kita anggap bahwa saya berusaha untuk tetap beda menghadirkan apapun itu, baik itu layanan, baik itu produk, kita harus selalu beda. Dan apa namanya, tagline dari kelas baru itu kita punya kepanjangan artinya karena kita akan selalu belajar. Aku ambil karena kita akan selalu belajar itu, aku ambil dari proses terbentuknya Kasakola gitu. Mulai dari kita sebagai manajemen bertemu dengan pengusaha atau anggaplah bisnis owner ini, kita anggap itu, dan muncullah kata itu. Dari proses pembelajaran itu kita hadirkan Kasakola. Kalau struktur organisasi itu kita punya punya alur lah, punya pola struktur organisasi, mulai dari business owner. Kemudian dari business owner tidak langsung ke operasional, ada saya dan tim di belakang sebagai manajemen. Dari manajemen baru ke tim operasional, ke SDM yang bekerja di operasional. Itu secara manajemen cukup lengkap juga tuh, dari project manajernya, kemudian kita punya HRD-nya juga, tim keuangannya juga kita punya, kemudian
tim dari operasional untuk guide SDM, kita punya asisten operasional manajernya untuk marketing, kemudian dari purchasing kita punya juga, dan di belakang layar teman-teman mengenal Kasakola kita punya juga tim konten kreator. Dan yang di bawah itu nanti setup operasional kita punya kurang lebih hari ini ada 58 karyawan Kasakola belum termasuk manajemen. Kalau sudah sama manajemen kurang lebih 67-an lah, lumayan cukup banyak ya. Gitu. Kalau Kasakola tuh ya memang lumayan cukup banyak lah, karena memang tempatnya juga gede. Tempatnya juga gede. Gitu. Industrial kata saya juga cakupannya besar ya, atau luas juga ya, bukan hanya sebatas hubungan antara pekerja, tenaga kerja dan pengelola, bukan hanya kepentingan antara pengusaha dan tenaga kerja mungkin, tapi ada juga faktor X-nya dari masyarakat sama pemerintah yang bisa menjadi satu industri, secara prinsip hubungan antar ketenaga kerjaan di sini tuh yang paling diutamakan kita tuh adalah humanis sih, lebih ke harmonisasi sih, lebih ke kekeluargaan, hubungan yang paling menjadi nilai utama, yang menjadi nilai dasar. Prinsipnya ke sana, lebih ke kekeluargaan, kemudian pada prinsipnya menjadi kesejahteraan bagi masyarakat. Kebijakan perusahaan terkait perekrutan atau pelatihan karyawan? Kalau itu lebih ke hubungan fungsional sama pembagian tugas mungkin ya. Kalau untuk perekrutan tenaga kerja, kemudian apa tadi? Pelatihan karyawan itu kita ada programnya sebetulnya, tapi saya tidak terlalu lebih jauh untuk membahas itu karena bukan bagiannya juga ya. Ada HRD yang memang yang memang menjadi fokusan di sana, tapi untuk secara pelatihan tenaga kerja kita ada programnya, mulai dari perekrutan, kemudian proses perekrutan teman-teman di sini masuk ke, bukan trial ke namanya, tapi masih belum kontrak kerja, nanti sudah masuk ke kontrak kerja baru nanti pelatihan program-program tersebut selalu diadakan sih di Kasakola gitu. Demi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas mungkin untuk menciptakan satu layanan dan service excellent, lebih ke sana sih. Kalau untuk di Kasakola sendiri, bagaimana menangani masalah ketenagakerjaan kayak seperti konflik atau perselisihan karyawan? Oke, kalau itu hal yang sering, bukan menjadi apa ya, selalu ada lah ya, di dunia pekerjaan itu selalu ada, bukan hanya di dunia pekerjaan di kita sehari-hari sama teman-teman juga selalu ada. Tapi itulah fungsinya kita sebagai manajemen, kita hadir menjadi orang tua bagi mereka. Kalau misalkan ketika menangani problem solvingnya bisa berdasarkan struktural. Yang biasa kita lakukan itu lebih ke struktural sih, karena ada organisasinya. Pada akhirnya nanti kalau misalkan secara proses penyelesaiannya memang tidak selesai dengan asisten operasional manager atau dengan PIC-nya, baru nanti dengan HRD kayak gitu. Jadi proses hearingnya lebih struktural, lebih prosedural gitu, nggak tiba-tiba siapa saja bisa menyelesaikan masalah itu kayak gitu. Jadi kita memberlakukan PIC juga karena memang dari beberapa divisi kita punya PIC. Dari PIC nanti ada atasannya sebagai AOM atau asisten operasional manager, dari asisten operasional manager ke HRD gitu sih. Kalau di Kasakola sendiri itu kebijakan perusahaan terkait kesejahteraan karyawan, seperti gaji, tunjangan, dan jaminan sosial itu. Jaminan sosial, tunjangan karyawan, dan gaji.
Kalau ini kita mengikuti, karena itu ada undang-undangnya juga ya, undang-undang ketenaga kerjaan setahu saya ya, walaupun bukan bagian saya, tapi setahu saya ada undang-undang ketenaga kerjaan. Kalau untuk gaji itu di Kasakola itu kalau nggak salah minimalnya UMR, kecuali mungkin bagi beberapa sektor yang baru atau job desk-nya yang tidak terlalu, mungkin ada apa namanya, ada pemberlakuan gaji khusus, atau mungkin yang sudah expert pemberlakuan gaji yang khusus juga, mungkin bisa di atas UMR. Ada juga yang di atas UMR, ada juga yang standarisasi UMR. Kalau untuk tunjangan, kita selalu hadirkan untuk tunjangan karena memang sudah menjadi hak kami dan sudah menjadi hak mereka, dan itu sudah menjadi kewajiban kami untuk mengeluarkan itu, mulai dari tunjangan hari raya, kemudian bonus, kompensasi dan reward dan lain sebagainya, itu selalu ada. Tidak terpaku kepada gaji sih sebetulnya. Kalau terpaku dengan gaji, ya banyak mungkin yang mogok kerja di sini. Itulah fungsinya hubungan industrial gitu. Itulah fungsinya hubungan industrial itu, untuk menjaga keharmonisan itu. Intinya aja bahwa ya mudah-mudahan tidak mogok kerja kayak gitu. Banyak cara untuk melakukan hal itu, salah satunya dengan yang tadi gaji, tunjangan operasional, sama jaminan sosial kayak gitu. Kalau itu tidak dikeluarkan, bumerang mungkin bagi Kasapola, bumerang juga mungkin bagi SDM, bagi manajemen, karena sudah dengan undang-undang ya. Kalau ya, jadi kita pun harus senantiasa mengikuti hal itu. Memakai helm dan tidak memakai knalpot brong. Memastikan kesehatan, keselamatan itu, itulah fungsinya manajerial ya, fungsinya manajerial, mulai dari pengaturan jam kerja operasional itu salah satu jadi kunci. Kemudian tidak terlalu, kalau tekanan pekerjaan itu pasti ada, tapi kita harus senantiasa untuk memperlakukan profesionalisme terhadap tenaga kerjaan, karena ya rasalah saya pribadi masih ya sebagai ya tukang sapu-sapu dan lain sebagainya, mungkin capek kayak gitu. Tapi kalau misalkan tidak di manajerial, dari mulai jam kerja, kemudian tekanan pekerjaannya seperti apa, jobdesk pekerjaannya seperti apa, walaupun ya berat tidak berat, ya namanya bekerja kok. Kalau memastikan kesehatan dan keselamatan, sebetulnya kita hanya punya sistem operasional saja untuk memastikan itu. Ya itu balik lagi ke pribadinya masing-masing dong. Nggak bisa kamu pokoknya harus sehat, harus kuat, nggak juga. Kita hanya punya sistem, mulai insya Allah lengkap lah. Kalau berbicara sistem operasional kita lengkap lah. Senantiasa kita selalu berusaha untuk tetap profesional saja kayak gitu. Fokus group discussion selalu kita adakan gitu. FGD itu menjadi salah satu kunci untuk menjaga keharmonisasian, kemudian untuk menjaga akselerasi teman-teman, agar kita pun tahu problem operasional itu seperti apa, problem pribadinya walaupun tidak terlalu jauh, tapi kita mesti tahu juga, karena itu akan berdampak kepada performing atau kinerja teman-teman bekerja di sini gitu. Kalau FGD itu kita selalu ada, tapi dilakukan di waktu-waktu tertentu gitu. Bisa jadi per triwulan, atau kalaupun memang ada persoalan yang memang urgent nih, harus ya kita kumpulkan ya. Tapi ada juga semuanya, tapi yang lebih sering itu lebih ke para PIC-nya sih, karena kita punya divisi dan PIC, dari setiap masing-masing divisi ada PIC. Kalau itu menjadi kunci lah selalu kalau berkumpul, berkomunikasi, diskusi bersama. Selanjutnya, apa yang dilakukan perusahaan untuk memastikan karyawan merasa puas dan termotivasi dalam kerja? Faktanya
dunia kerja itu mencari uang. Faktanya dunia kerja itu mencari uang, bukan enggak mencari pengalaman. Enggak gitu. Kalau misalkan teman-teman nanti mau kerja, pertanyaan pertama dari HRD kalau wawancara, apa motivasi kamu bekerja? Mencari pengalaman? Tidak. Tidak. Experience itu eh, bukan di dunia kerja. Experience itu bukan di dunia kerja. Experience itu bisa tumbuh di mana saja kalau experience. Bagaimana kita menerjemahkan apa yang kita lakukan. Kalau dunia kerja itu ya dunia pertumbuhan ekonomi, siklus ekonomi kita untuk mempertahankan karyawan bisa tetap betah di sini ya salah satunya itu promosi, kemudian reward, lebih ke banyak ngapresiasi atas kinerja teman-teman bekerja di sini ya itu menjadi salah satu, termasuk konseling. Apakah ada survei kepuasan karyawan yang dilakukan secara berkala? Terus jika ada, bagaimana hasilnya mempengaruhi kebijakan perusahaan? Kalau survei tentang kepuasan kinerja karyawan itu lebih secara organisasi lebih dekat dengan asisten operasional manager. Jadi asisten operasional manager kita set up orangnya perempuan yang ya sudah oke lah di dunia pekerjaan. Kenapa perempuan? Itu jadi salah satu strategi kita juga, bukan mengkudetkan laki-laki tapi bukan berarti juga laki-laki tidak bisa ya, tapi kalau dengan perempuan itu secara emosional bisa lebih dekat, bisa lebih gampang kayak gitu. Tapi sejauh ini ada perubahan Regulasi ya juga sih ya, nggak terlalu, kitanya juga nggak terlalu hard feeling lah terhadap hal itu gitu. Kayak apa omnibus law yang kayak gitu maksudnya atau gimana, enggak sih, kita nggak terlalu hard feeling juga terhadap itu, kita sederhanakan saja gitu. Disesuaikan dengan porsi kerjanya juga sih kayak gitu guys.